Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat bergabung bersama kami di ibadah online bersama CK9 Ministry. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi Anda yang tetap setia bersama kami, tetap teruslah setia bersama CK9 Ministry. Saya Lia tetap menghimbau agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Yang pertama, wajib menggunakan masker dimanapun Anda berada. Dan yang kedua, seringlah mencuci tangan kalian. Dan yang ketiga, tetaplah menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar 1 hingga 2 meter. Nah, demikianlah protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah waktunya kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada 2 hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih,
Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Ya, puji nama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kita boleh tetap datang dalam hadirat Tuhan. Ya, memang kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah tersedia. Bagi saya yang selalu saya syukurin ya, dalam setiap doa saya setiap hari itu bahwa bagaimana melihat kita jemaat Tuhan yang khususnya yang beribadah di GBJGC ini tidak ada satupun yang dikatakan ada yang positif dari pandemi ini. Kita bersyukur itu semuanya karena anugerah Tuhan, ya. Jadi kalau seandainya pun ada yang ini, kita udah was-was juga kan. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Haleluya, haleluya,
Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab kasih-Mu ajaib, kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan hidup kami, hati kami bawa kepadamu. Di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu, oh kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Terbang
nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali. Oh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan hold me close to you, Lord God. Hold me close, let your love surround me. Breathe me in, draw me to your side. Yes, I will. I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. Hold me close to you. Yeah. Hold me close. Let your love surround me. Bring me now, God. Draw me to your side. Yes, I will. I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. Hold me close, yeah. Hold me close, let your love surround me. Draw me to your side. And I will. I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love, and I will soar with you. And I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Oh, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan, yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk penjagaanmu atas kehidupan kami ya Tuhan. Hingga sampai hari ini Tuhan kami tetap sehat. Kami tetap kuat dalam hadirat-Mu. Sehingga kami boleh melayani Engkau. Kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Haleluya. Engkau sangat baik. Kau teramat baik. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Engkau baik. Kau teramat baik. Kasih-Mu berlimpah bagi kami. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Kami datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Yes, Tuhan. Bawaku, yes Tuhan, dekat padamu. Kami akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Oh, bawaku dekat padamu. Terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang lebih bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami adalah orang-orang yang bersuka cita dan yang bersorak-sorai di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab segala anugerah-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami telah menikmatinya ya Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasih di sekeliling kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan, bernyanyi bagi Engkau ya Bapa, sebab kemenangan yang Kau berikan bagi kami telah nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus, aku percaya. Ya. Yes. Haleluya. Katakan Yesus percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Katakan haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Angkat tangan, puji haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Masih bersuka cita Bapak Ibu? Kita menyanyi lagi ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yes. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk di tempat. Oh haleluya, luar biasa kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk urapan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu gembala kami Paisang di tempat ini ya Tuhan. Urapan dan kasih-Mu, hikmat-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Yes. Sungguh Tuhan, tak sekalipun Engkau meninggalkan kami, melupakan kami ya Tuhan. Engkau setia menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Tak sekalipun melupakan
sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Katakan, tak sekalipun Kau meninggalkanku ya Tuhan, sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Yes, Tuhan. Ku tak pernah sendiri ya Tuhan, ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkan kami ya Tuhan. Kau tak tinggalkanku, sekali lagi katakan, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya, ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah. Silakan Pak Isang untuk maju ke depan Pak, untuk mendengar firman Tuhan. Kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat
takkan berhenti, ku takkan berhenti percaya, ku takkan pernah berhenti, ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Katakan haleluya. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berkata bahwa kami tidak akan pernah berhenti menyerah. Karena kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Baik saudara yang offline maupun yang online, saya percaya berkat yang sama akan kita terima hari ini. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang warisan. Semua suka terima warisan? Nah saya percaya saudara, semua kita suka sama yang namanya warisan. Untuk mendapatkan warisan, saudara harus punya moto. Saya tulis di moto saya katakan begini. Tekadmu harus kukuh sebagai pemenang, tidak jenuh untuk tetap berjuang. Bukan sebagai pemimpi yang hanya bangun untuk sarapan pagi, dan juga bukan sebagai penikmat kejayaan yang hanya berpangku tangan sambil menunggu datangnya warisan. Jadi saudara, tadi lagu yang terakhir kita nyanyikan, kita katakan, aku tidak akan menyerah. Nah, orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang yang memiliki fighting spirit yang tinggi. Next. Yohanes 14 ayat 12 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberi warisan, dia memberi janji kepada setiap orang percaya. Nah saudara, saya tulis, saya katakan begini, inilah janji yang terhebat dari Yesus bagi murid-muridnya. Apakah saudara murid-murid Tuhan Yesus? Kalau saudara dan saya adalah murid-murid Yesus, maka dikatakan bahwa mereka akan memperoleh bagian yang berlipat ganda, jauh lebih besar dari yang dia lakukan. Itu sebabnya banyak pengikut Kristus menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang penuh kuasa, orang-orang yang penuh dengan otoritas. Coba saudara perhatikan. Kalau hari-hari ini saudara berada dalam kondisi keadaan yang sebaliknya, coba saudara renungkan. Karena nubuatan, janji daripada Tuhan Yesus dikatakan bahwa saudara dan saya akan melakukan banyak hal yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Amsal 13 ayat 22a berkata begini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi saudara dan saya pasti menerima warisan. Pengkhotbah 7 ayat 11 berkata, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Nah saudara,
sebagaimana Yesus menginginkan murid-muridnya menjadi lebih baik. Saya percaya saudara, setiap orang tua jasmani maupun rohani pasti menginginkan kehidupan anak-anaknya jauh lebih baik. Ya Pak ya? Ini yang saudara harus perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar harta, namun coba saudara perhatikan, banyak orang tua yang meninggalkan warisan hikmat. Minimal anak-anaknya, cucu-cucunya itu disekolahkan dengan baik. Itu hikmat. Mungkin saudara nggak memperoleh harta, tetapi saudara memperoleh warisan kepandaian. Mungkin saudara selama ini saudara nggak berasa. Tapi saya kasih tahu, itu karena apa? Karena orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Orang tua mengasihi keluarganya. Nah saudara perhatikan, bagaimana kita untuk memperoleh warisan yang sempurna dari Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 berkata begini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Saudara, Gilgal adalah tempat penyunatan di mana kita memperoleh kelepasan dari segala celah Mesir. Yaitu apa? Dosa masa lalu. Untuk apa? Untuk kita menerima penggenapan janji-janji Allah. Nah, saudara perhatikan. Ketika kita bertobat, percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka semua kita mengalami sunat, saudara. Kenapa saya katakan sunat? Dulu sebelum kita percaya Yesus, apapun boleh kita lakukan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Tapi setelah kita percaya Yesus, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita disunat, saudara. Kehidupan kita dibatasi. Kenapa? Segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita nggak boleh lakukan. Ya Pak ya? Itu sunat, saudara. Jadi saudara harus tahu, saudara harus mengerti bahwa setiap kita pasti harus melewati Gilgal. Next yang berikut. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Nah saudara, Betel itu bicara tentang bait Allah. Betel itu berbicara tentang gereja. Jadi saudara, perhatikan kehidupan kita. Kapasitas besar atau kapasitas kecil, sedikit atau banyak, tergantung daripada si penerima warisan. Jadi bukan dari pewaris. Jadi saudara perhatikan. Ketika Elia berkata, aku mau ke Betel, yang namanya Elisa, dia tetap bilang, aku ikut. Nah saudara, saya memperhatikan ada banyak orang yang beribadah ke gereja. Hanya sekedarnya saja. Sekedar menjalankan liturgi keagamaan. Kan saya orang Kristen, KTP saya kan Kristen. Nggak etis dong kalau saya nggak hari Minggu, saya nggak ke gereja. Tapi saudara datang ke gereja, hati saudara jauh daripada Tuhan. Bahkan ketika saudara diajak untuk memuji menyembah Tuhan, pikiran saudara kelayapan. Saudara tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Bahkan ada juga orang yang datang beribadah ke gereja, motivasinya nggak benar. Cari kesempatan. Mungkin ada yang diincar. Biasanya kalau anak-anak muda begitu ngelihat ada
calon, ya kan, diincer. Datang dia ke gereja. Tapi setelah dapat, setelah menikah, gone. Nah saudara, hari ini saya mau katakan saudara, Elia masuk ke Betel karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, muridnya Elisa, dia bilang, aku ikut kemana saja. Aku melihat teladan daripada leaderku, teladan daripada orang tuaku, teladan dari pembimbingku, teladan dari pemimpin-pemimpin rohaniku. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, hari ini saya mau katakan sama saudara, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui oleh kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Next. Yang berikut saudara. Ayat keempatnya. Dikatakan berkatalah Elia kepadanya. Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jericho. Nah saudara, Jericho itu tempat peperangan. Jericho itu tempat pertempuran saudara. Makanya tidak salah kalau firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, namun lebih sedikit lagi yang setia. Kalau Gilgal bicara sunat hati, Betel bicara gereja Tuhan, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saudara harus tahu, Jericho tempat kita mengalami peperangan. Nah saudara nggak bisa bilang, kok di gereja kayak begini ya? Kok setelah saya beribadah kok kayak begini? Saudara gak bisa bilang begitu. Coba aja saudara, berapa banyak orang datang beribadah ke gereja. Begitu masuk di masa Jericho, mereka gone, mereka pergi, mereka lari, mereka gak tahan lagi. Berapa banyak orang bilang gini, dulu waktu saya belum sungguh-sungguh beribadah, hidup saya masih lebih baik. Tapi kok sekarang saya penuh dengan pergumulan. Belum lagi ada gesekan, belum lagi ada tekanan, belum lagi ada pencobaan. Saudara, sesama pelayan Tuhan aja gesek-gesekan. Bukankah firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Next. Saudara perhatikan. Jangan sampai saudara, sampai di Jericho, saudara lari. Ayat 25, Ibrani 10 ayat 25 bilang gini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan sampai saudara ketika saudara mengalami gesekan, saudara pergi. Apalagi saudara bilang gini, emangnya gereja cuma di sini doang? Gereja tuh banyak. Di sini gue digesek, gue pindah ke sono. Saya kasih tahu sama saudara. Saudara pindah ke gereja manapun juga, sebelum saudara memenangkan peperangan di Jericho, saudara akan perang terus. Makanya saudara, banyak orang Kristen yang jadi GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan, pindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Tidak akan pernah bisa selesai.
Karena saudara belum bisa memenangkan peperangan di Jericho. Makanya saya katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini engkau harus membuat satu keputusan yang kuat. Saya tidak akan lagi pindah-pindah ke gereja. Saya tidak akan lagi pindah-pindah gereja. Saya akan tetap konsisten beribadah di satu tempat sampai saya memenangkan peperangan di Jericho. Saya tidak nganjurin saudara untuk tetap beribadah di sini. Kalau memang saudara bukan asal dari JGC, saudara teringat, saudara boleh kembali ke gereja saudara masing-masing. Tapi kalau saudara sudah komit, oh saya mau beribadah di tempat ini, saya mau kasih tahu sama saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu. Selesaikan peperangan di Jericho di tempat ini. Ini yang saudara harus perhatikan. Supaya apa? Supaya saudara mengerti. Next. Ayat 6 dikatakan begini. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Saudara, sungai Yordan itu berbicara tentang baptisan dan kesembuhan. Jika kita sedang mengalami proses, jangan simpan amarahmu, jangan simpan dendammu, jangan simpan kebencianmu, bahkan segala kesalahpahaman, kata firman Tuhan, sampai matahari terbenam. Loh Pak, kalau kejadiannya tengah malam gimana? Kalau kejadiannya malam-malam gimana? Pengertiannya jangan sampai matahari terbenam, artinya jangan lama-lama. Apa? Jangan lama-lama. Bisa kita salah paham, bisa kita tersinggung, bisa kita marah, bisa kita sakit hati, kita benci sama orang. Tapi jangan lama-lama. Kalau kita lihat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, berapa jam itu? 12 jam, jadi 12 jam saja. Setelah itu selesai. Jangan lama-lama. Jadi saudara, kalau saudara sedang mengalami kesalahpahaman, masuk ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Waktu saudara begitu gak tahannya, saudara begitu marahnya, saudara begitu keselnya, masuk ke sungai Yordan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara memuji dan menyembah Dia. Saudara berdoa, Tuhan sucikan saya, Tuhan kuduskan saya. Supaya segala perasaan ketersinggungan saya ini tidak menjadi akar pahit. Minta sama Tuhan. Kalau saudara bisa lewati ini, maka saudara, saya percaya saudara bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan setiap hari. Ada kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Next. Ayat 7. Dikatakan 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nah saudara, kesetiaan, komitmen, keuletan,
ketekunan daripada Elia itu tidak terbantahkan. Ya, dia bisa lewati Gilgal, terus dia jalan terus, Gilgal dia lewati, Betel dia lewati, dia tetap tidak pindah-pindah gereja, dia tetap komitmen ikut Elia. Waktu dia melewati Jericho, dia lewati saudara dengan baik. Peperangan apapun juga dia selesaikan dengan baik. Bahkan di tengah-tengah pergumulan dia masuk ke Sungai Yordan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia lewati semuanya dengan baik. Makanya saudara perhatikan. Elisa dapat pengurapan double porsi. Itu berbicara apa? Itu berbicara tentang warisan. Warisan yang jauh lebih baik. Jadi kalau saudara menginginkan sesuatu yang lebih baik, hidup saudara lebih baik dari orang tua saudara, hidup saudara lebih baik dari gembala saudara, hidup saudara lebih baik dari pemimpin-pemimpin rohani saudara. Belajar seperti Elisa. Satu saja saudara lewati, maka saudara tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya kesempurnaan dalam hidup saudara. Dikatakan 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Jadi saudara, jangan saudara jadi kelompok yang 50 ini. Saya mau tanya sama saudara. Kelompok yang 50 ini keadaannya lebih buruk, sangat buruk, atau oke-oke aja? Enggak buruk. Mereka oke-oke aja kok. Ya Pak ya? Oke-oke aja. Nah seringkali kan kita jadi orang Kristen bilang gitu. Loh, saya sungguh-sungguh kayak Elisa. Buat apa? Tuh yang gak sungguh-sungguh juga oke-oke aja. Iya, saya kasih tahu semua saudara mau seperti Elisa yang setia, yang komitmen, yang ulet, yang tekun. Atau saudara mau seperti murid yang 50 itu. Itu kan pilihan saudara. Lalu saudara berkata, oke-oke aja. Oke. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Perbedaannya. Yang 50 tidak menerima warisan secara maksimal. Ya Pak ya? Halo? Tapi Elisa menerima warisan secara maksimal double. Jadi saudara coba saudara renungkan hari ini. Kalau saudara merasa, saya enggak apa-apa, saya oke-oke aja. Mungkin oke-okenya saudara itu tidak seperti oke-okenya Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberkati saudara jauh lebih lagi. Tuhan akan memakai saudara lebih lagi. Tapi karena saudara memilih seperti 50 nabi yang lain itu, maka warisan yang saudara terima itu tidak pernah saudara terima secara maksimal. Next. Ada ayat berikutnya?
Hang. Oke. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa sih ya yang menjadi penyebab kita tidak pernah mengalami hidup secara maksimal di dalam hidup kita. Ibaratnya nanggung, saudara. Kalau saudara makan seperti orang yang belum minum. Nah, kita baca di 2 Raja-Raja 13. Ayat 18 sampai 19. Nah, saudara, apa kata firman Tuhan? Dikatakan begini, sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulnya 3 kali. Kemudian ia berhenti, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, saudara, ayat ini menceritakan tentang sesuatu yang nanggung-nanggung. Apa? Saudara mau yang namanya nanggung-nanggung? Makan gak sampai kenyang. Pakai pakaian seperti pakai pakaian orang yang compang-camping. Saudara lihat. Ini yang saudara harus renungkan. Itu sebabnya coba saudara renungkan firman Tuhan hari ini supaya saudara mengerti. Jangan sampai saudara ngapain saja, saudara nanggung-nanggung. Rugi. Ngerti rugi? Halo? Rugi, kau nanggung-nanggung tuh rugi. Kemarin di Ciplas ada kesaksian. Sekarang kan lagi COVID-19. Orang lagi stres, lagi bermasalah, income-nya juga melorot. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang kehidupannya semuanya membaik. Lalu disaksikan, kenapa bisa seperti itu? Ketua kulnya bilang gini, iya Pak, orang ini disuruh ngapain aja, selalu oke, selalu ikut. Jadi suruh ibadah kul, ikut. Suruh ikut miracle prayer, ikut. Disuruh ngapain aja ikut. Dan Tuhan membuat perbedaan. Justru di tengah-tengah situasi kondisi yang bermasalah, satu situasi kondisi yang sangat-sangat sedang susah, hidup dia makin berhasil. Saya mau kasih tahu sama saudara, jangan nanggung-nanggung. Saudara percaya sama Tuhan. Belajar dari Elisa. Ikutin semuanya dengan kesetiaan, dengan komitmen yang tinggi. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan mundur maju. Ingat baik-baik. Masa yang paling susah di mana tadi? Di Jericho. Itu Jericho itu peperangan, saudara. Makanya saya sering melihat banyak hamba-hamba Tuhan justru gagalnya di sini. Waktu mengalami gesekan mental. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara.
saudara bisa lewati, maka berkat double porsi itu menjadi milik saudara. Saudara akan menjadi pewaris kerajaan Allah. 2 kali saudara akan terima. Apapun yang terjadi, saudara akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik 2 kali lipat dari hari-hari kemarin. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kita bilang gini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita ulangi dari depan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tangan saudara. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara. Kalau selama ini saudara merasa hidup saudara terombang-ambing, saudara bingung, dan saudara bertanya, Tuhan, kenapa hidupku tidak pernah maksimal? Selalu nanggung. Engkau bertanya, bukankah engkau adalah Allah yang pasti? Tapi kenapa hidupku tidak pernah pasti? Hari ini saya mau katakan, karena saudara kurang setia. Karena saudara kurang komitmen. Saudara tidak bisa melewati Gilgal. Bahkan saudara masuk ke Betel pun saudara tidak sungguh-sungguh. Ketika saudara mengalami peperangan di Jericho, saudara lari.
Tuhan menyediakan sungai Yordan untuk saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta dibaptis sama Tuhan, baptisan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membaptis hatimu, membaptis hidupmu. Sehingga engkau mengalami pemulihan. Jangan engkau lewati. Jadilah orang yang dipanggil, dipilih, dan yang setia kepada Tuhan. Maka engkau akan menerima berkat double porsi. Engkau akan menerima pengurapan double porsi. Hidupmu akan dipulihkan. Engkau bukan lagi menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Tapi engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kau tidak ditetapkan menjadi 50 nabi seperti 50 nabi yang lain. Tapi engkau ditetapkan sebagai Elisa yang menerima berkat double porsi. Hari ini engkau katakan, Tuhan, aku percaya, aku mau hidup sungguh-sungguh. Urapi umatmu ya Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka. Jika hari ini mereka berubah, baik yang ibadah di tempat ini maupun mereka yang mendengar secara online, lakukan ya Tuhan hal yang sama. Hamba percaya ya Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah dan boleh menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur di tengah COVID-19 ini kami masih boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak mengerti sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tapi yang kami tahu, kasih setia-Mu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sungguh sangat menguatkan kami pagi hari ini, yaitu warisan. Kami percaya Tuhan, warisan yang Tuhan sudah tinggalkan buat setiap kami ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kau mewariskan Roh Kudus buat kami untuk menuntun hidup kami, untuk menyertai kami sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus fokus kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Pak Isang yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati istri, keluarga, cucu, anak mantunya, biar senantiasa di dalam perlindungan Allah. Kami berdoa untuk gembala sidang kami pagi hari ini Tuhan, Bapak Niko, keempat wakilnya, dan juga gembala CK9 Sony Waplau, dan wakilnya juga, dan Bapak Isang di tempat ini, dan kedua wakilnya Pak Safar dan Pak Adrian. Kami berdoa berikan kesatuan hati Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk terus membawa umat-Mu semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Biarlah kami semua Bapa tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah kami, tapi biarlah kami semua giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini, biar senantiasa bergandeng tangan untuk menyiapkan umat, mempersiapkan umat yang layak bagi Engkau. Berkati bangsa kami, baik dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Berikan hikmat di dalam penanganan COVID-19 ini. Mereka boleh bekerja sama terus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Engkau memberkati keluarga-keluarga mereka biar senantiasa di dalam perlindungan Allah. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani tim musik, WL Singer, multimedia yang sudah bekerja sekuat tenaga Tuhan, sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah semuanya di dalam perlindungan Allah.
Kami juga berdoa untuk channel YouTube CK9 Ministry ini Bapak, biarlah ini boleh menjadi berkat buat banyak jiwa dan juga buat bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, apa yang sudah kami terima pagi hari ini, biarlah semuanya itu Tuhan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah kami terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Berkati hamba-hambamu, biar semuanya senantiasa di dalam perlindungan Allah. Berkati jemaatmu, biarlah semuanya pulang boleh membawa berkat dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Sehingga hari-hari ke depan kami terus tetap kuat melangkah Tuhan di tengah situasi COVID-19 ini. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan dan hati kita pulanglah. Bola berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga. Melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di channel YouTube CK9 Ministry ada program Minutes of Change, yaitu renungan harian setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan harian bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Dan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 19 kita ada Miracle Prayer, dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan permohonan doa dapat menuliskan di kolom komentar atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor hotline service CK9 Ministry di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki anak-anak, bisa mengikuti program ibadah anak online bersama kami setiap hari Minggu. Demikianlah rangkaian ibadah online kita hari ini. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.